Doshemu. Amin. Semoga Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, selamat sore, shalom untuk saudara-saudara sekalian. Dan untuk Mas Gracia, bagaimana kita sekarang? Apa yang kita bicarakan? Ya, seperti yang sudah kita rencanakan, kita ngomong ajaran Kristen sejak fase yang terawal, Romo. Ya. Karena banyak orang sekarang itu punya pemikiran yang aneh, edisi yang terakhir, yang terbelakang itu dianggap yang terbaru. Padahal saya punya keyakinan kalau ngomong agama itu tidak seperti handphone. Handphone ini kalau produksi yang 2001 lebih bagus dari handphone 1980. Ya. Tapi kalau ngomong kekristenan, semakin ke fase yang terawal, semakin mendekati ke zaman Yesus, para rasul dan bapak-bapak gereja, itulah yang terbaik. Ya. Nah, kalau saya punya perumpamaan gini, air itu ya, sungai, makin jauh sumbernya di gunung, makin terkontaminasi. Makin dekat dengan laut, air itu makin kotor. Air sungai itu baru bersih kalau sudah dekat dengan sumbernya. Nah, ajaran itu juga gitu. Makin jauh dari sumber aslinya, makin dikontaminasi macam-macam. Jadi jangan terbalik, yang awal itu malah yang kotor, yang baru itu yang malah yang lebih bersih. Ya enggak lah. Ya kan, makin jauh dari sumbernya, makin jauh dari orangnya, ya tentunya makin jauh daripada konteks di mana ajaran itu awalnya dimunculkan, gitu kan? Betul. Ya, itulah sebabnya mengapa kita harus melihat dari mulanya gimana. Bahkan ketika Injil ditulis pun, contohnya kita lihat di dalam Injil Lukas. Apa yang dikatakan Lukas dalam Injil Lukas pasal 1 ya. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu saja kita beri contohnya ya. Ini saya kumpul banyak buku di sini. Coba kita lihat Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 ya. Bahkan penulisan Injil pun mengambil dari sumber awal gitu. Coba kita baca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 1 ya. Theophilus yang mulia. Jadi di Theophilus itu kepada seorang bangsawan Yunani yang kepadanya Lukas mendedikasikan Injil. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Jadi yang ada itu berita dulu, bukan kitab. Ya, kekristenan itu bukan dasarnya bukan kitab dulu. Peristiwa ada berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi ada peristiwa dulu. Peristiwa apa? Ya, peristiwa Yesus. Pelayanannya selama 3,5 tahun, penderitaannya di atas salib, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya. Nah, peristiwa itu yang menjadi intinya kekristenan. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Nah, berita ini akhirnya disampaikan oleh Lukas dan komunitasnya, oleh mereka. Siapa ini? Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Itulah para rasul. Jadi mereka mendapatkan berita itu dari para rasul, ya. Karena itu, karena mereka mendapatnya peristiwa ini wujudnya berita. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, jadi penulisan Injil itu bukan orang yang tutup mata terus tangannya digerakkan kayak jelangkung gitu, nulis rek itu enggak. Ternyata di sini, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Berarti dia ketemu orang-orang awal yang berpartisipasi dalam peristiwa tadi. Mungkin ketemu sama Sakeus, tanya, Pak Sakeus, Anda badan pendek itu gimana bisa melihat Yesus seperti itu? Lalu Sakeus cerita, saya panjat pohon ditulis. Gitu. Mungkin ketemu Bunda Maria, Bu, waktu malaikat Gabriel datang pada Anda, gimana sih ceritanya, Bu? Mungkin gitu. Jadi saya gambarkan secara sederhana saja, ya. Jadi kalau begitu Lukas sendiri tidak bertumpu pada kitab, tapi bertumpu pada peristiwa, bertemu dengan orang-orangnya. Ya, jadi karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya,
Jadi dia mengadakan research. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi pembukuan itu juga keputusan Lukas. Jadi pewahyuan di dalam perjanjian baru itu modelnya bukan seperti Imla ya, atau seperti didikte, itu enggak. Pewahyuan itu semua gerak, semua proses, dan cara mengolah proses itu dituntun oleh Roh Kudus. Makanya Alkitab ini punya dua kodrat seperti Kristus sendiri. Ya ada ilahinya, karena memang itu ilham Roh Kudus, tapi ada manusianya, sehingga meterai daripada tanda-tanda masing-masing pribadi yang nulis itu kelihatan sekali. Umpamanya dalam Injil Matius, tujuannya apa ditulis? Sehingga dia banyak mengutip perjanjian lama. Injil Yohanes juga begitu. Masing-masing mempunyai cara untuk menceritakan berita yang sama itu. Coba kita baca juga di dalam Injil Yohanes, apa yang dikatakan oleh Yohanes. Ya. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-30. Yohanes 20 ayat yang ke-30. Ya, anak saya ada di sini, jadi saya suruh baca dia. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya, katanya. Yang tidak tercatat dalam. Yang tidak tercatat di sini. Berarti berita tentang Yesus itu jauh lebih luas daripada apa yang tertulis. Terus? Tetapi semua yang tercantum di sini. Telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus. Telah dicatat, ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk menyodorkan Yesus kepada publik. Tapi di samping itu ada sesuatu yang lain, gitu loh. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa ada sumber-sumber sebelum itu tertulis jadi kitab. Nah, oleh karena itu Irenaeus, yaitu cucu rohaninya Rasul Yohanes, karena dia muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Berarti mereka langsung tahu ajaran Rasul ini. Dan mereka menulis, ya, dalam tulisannya itu apa yang mereka terima dari Rasul, gitu kan? Nah, Irenaeus mengatakan bahwa yang menjadi kriteria ajaran Injil itu satu apa? Satu memori para Rasul. Itulah yang ditulis tadi. Jadi belum jadi kitab suci waktu itu, namanya memori para Rasul. Yang kedua apa? Kanun iman, artinya the rule of faith, yaitu semacam pengakuan iman, ringkasan daripada ajaran para rasul ini. Ya. Lalu apa? Ekspresi doktrinal yang ada di dalam liturgi yang dipakai oleh mereka. Sehingga dengan demikian ajaran Rasul, ajaran awal itu bukan hanya apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, tapi yang dihidupi di dalam kehidupan gereja. Dalam teks-teks liturgis, di dalam ajaran lisannya para rasul. Makanya Paulus pun mengatakan tentang perlunya ajaran lisan untuk dipegang. Ya, coba kita baca. Saya suka ini, kalau dalam hal ini saya suka terjemahan ini. Ada beberapa terjemahan saya pakai. Jadi kalau saudara-saudara ingin belajar secara serius, kalau memang tidak bisa bahasa aslinya, tidak apa-apa. Bandingkan. Saya pakai LAI, ya. Saya pakai ini juga, ya. Saya pakai yang ini. Di samping saya pakai bahasa aslinya, ya. Nah, di dalam terjemahan ini, terjemahan bahasa Indonesia Lugas ini, meskipun tidak semuanya saya ikuti terjemahan mereka, tapi sejauh itu sesuai dengan bahasa aslinya, saya ikuti. Kita baca dari 2 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, berbunyi begini. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Begini bunyinya. Karena itu, hai saudara-saudara,
berdirilah teguh. Peganglah prinsip lah, ini bahasa aslinya bukan prinsip. Paradosis, artinya tradisi. Nah, karena pengertian tradisi itu di Indonesia dikacaukan dengan tradisi budaya, padahal ini dimaksud bukan tradisi budaya. Tradisi pengajaran yang diterima dari Rasul, diteruskan kepada para muridnya, diteruskan pada muridnya, dan seterusnya. Inilah maksudnya tradisi itu ya. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya begini, ya. Di dalam bahasa aslinya, mana Alkitab bahasa aslinya ini? Sebentar ya. Oh, oke. Paling di poin. Coba saya bacakan dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15, bunyinya begini. Ya. Araun, oleh karena itu adelphi, saudara-saudara, stikete, berdirilah kalian. Kekratite, dan peganglah kalian tas paradosis. Itulah terjemahnya bahasa Latin menjadi traditio, tas paradosis. Sesuatu yang diterima lalu disampaikan kepada generasi berikutnya. Itulah namanya tradisi itu ya. Tas paradosis as edidaktite, sebagaimana kalian telah diajar. Ite dialogu, baik dengan kata-kata, ite di epistolis imun, maupun dengan surat-surat kiriman kami. Berarti kalau gitu Paulus mengatakan, tradisi lisan pun harus dipegang. Tradisi lisan itu adalah ajaran yang tidak tertulis seperti kata Yohanes di dalam 20 di dalam Yohanes 20 ayat 30 tadi. Karena ternyata yang ditulis itu tidak semuanya, gitu kata Yohanes di dalam Yohanes tadi. Jadi kalau begitu, kita harus mengerti karena ajaran ini bukan ajaran perorangan ya. Itu miliknya komunitas, itu miliknya tubuh, bukan karangan perorangan. Itulah sebabnya ada namanya the rule of faith tadi. Kanun iman tadi. Nah inilah yang akhirnya dipegang oleh para muridnya, para rasul, pelanjut para rasul. Dan orang-orang inilah yang akhirnya disebut sebagai para bapak gereja. Dan Alkitab mengatakan, coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-7. Ya. Ya, saya perlu menerangkan tentang siapa bapak gereja ini, karena banyak orang mengatakan tidak perlu bapak gereja, saya diajar langsung dari Yesus. Emang Yesus datang ke kamarmu lalu duduk ngajar gitu? Atau langsung ada suara begitu? Enggaklah. Injil pun ini berasal dari tulisan rasul, diteruskan, bahkan Lukas pun bukan rasul, muridnya. Dan akhirnya yang mengumpulkan siapa? Memang ngumpul sendiri? Enggak. Ini adalah gereja melalui orang-orang yang kita sebut sebagai bapak gereja itu. Bagaimana kita bisa meremehkan karya mereka? Bahkan di Indonesia saja kalau kita berbicara Pancasila, kita tidak lupa siapa penggalinya, bagaimana itu dimengerti, bagaimana itu pergumulan yang ada, begitu kan? Semua literatur itu begitu, termasuk literatur Alkitab ini. Coba kita baca di dalam mana tadi? Ibrani 13, betul. Ibrani 13 ayatnya yang ke-7. Coba Lita kamu baca. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Bukan rasul ini ya. Orang sesudah rasul ini berarti. Yang telah menyampaikan firman, yang mengajar maksudnya. Terus? Perhatikanlah akhir hidup mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka, berarti mereka telah mati. Orang ini telah mati. Itu pun surat Ibrani mengatakan, ingatlah pemimpin itu. Terus? Dan contohlah iman. Contohlah iman mereka. Mereka berarti tahu kisahnya gimana, yang diajarkan gimana. Itu disuruh menghormati, disuruh mengingat. Gimana kita lalu melupakan gitu aja? Sebab mereka yang mendapatkan ajaran langsung dari Yesus kepada para rasul, guru mereka,
dan dari para rasul kepada mereka. Kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-1, ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku Apa yang telah engkau dengar daripadaku, dari rasul? Terus? di depan banyak saksi. Di depan banyak orang, karena waktu dia ditabiskan, atau mungkin memang diajar di depan orang banyak. Terus? Percayakanlah itu kepada orang Percayakan pada orang lain. Terus? yang dapat dipercayai. Yang dapat dipercayai, Yang juga cakap mengajar. yang juga cakap mengajar. Jadi dari Paulus ajaran diberi pada Timotius muridnya punya murid yang juga mengajarkan. Orang-orang yang melanjutkan mata rantai ajaran Rasul inilah yang akhirnya disebut sebagai para bapa gereja. Termasuk yang akhirnya yang mengumpulkan kitab suci menjadi perjanjian baru ini juga adalah orang-orang ini. Karena kitab suci tadinya tidak terkumpul seperti kita ini, tidak langsung tiba-tiba berwujud perjanjian baru, tidak. Dan kalau kita melihat sejarahnya, dokumen pertama yang ditulis bukan Injil Matius malah. Dokumen yang pertama ditulis itu adalah 1 Tesalonika. Ditulis antara tahun 55 sampai 58. Yesus naik ke surga tahun 33. Berarti kalau begitu, untuk jangka waktu kira-kira 25 tahun, gereja tidak punya tulisan apa-apa kecuali miliknya orang Yahudi. Tapi dalam bentuk terjemahan bahasa Yunani, Septuaginta. Nah, memang ada di luar tulisan Paulus yang mungkin ditulis lebih awal, yaitu surat Yakobus. Kemungkinan surat Yakobus ditulis tahun 40-45, jadi kira-kira berapa tahun itu? 17 tahunan gitu. Dari zamannya Yesus. Tapi belum berwujud kitab suci. Sehingga untuk waktu yang lama ada tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang disebut bapak-bapak rasulia, yaitu orang-orang yang kenal rasul dan diajar rasul. Seperti siapa? Polikarpus. Seperti siapa? Ignatius dari Antiochia. Seperti tulisan apa? Gembala Hermas. Ini ada tulisan-tulisan ini yang waktu itu dianggap sakral. Dan hampir dianggap kitab suci oleh gereja purba. Nah, jadi kalau gitu jumlahnya ya apa yang disebut akhirnya tulisan-tulisan suci miliknya gereja itu lebih dari 27 buah yang kita punya sekarang. Nah, prosesnya gimana itu akhirnya menjadi 27 buah? Waktu itu gereja diganggu oleh aliran semacam aliran kebatinan Yunani yang mencampur adukkan ajaran Kristen atau dengan ajaran Yahudi yang disebut sebagai ajaran Gnostik. Terutama di Gnostik Kristen ini ada seorang anaknya uskup. Waktu itu uskup masih boleh menikah, ya. Episkop kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai penilik jemaat. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 1. 1 Timotius 3 ayat 1 kita baca di sana. Oke. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, kalau bahasa aslinya itu episkopos. Coba saya bacakan dalam bahasa aslinya ya. Dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Episkopos. Kita baca dari 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Bunyinya begini. Ya. Pistos ologos. Ya. Benarlah perkataan ini. Itis. Barang siapa orang episkopis uregete mengendaki menjadi episkop atau episkopos. Nah, dari kata episkopos itu dipotong osnya jadi episkop,
dipotong e-nya jadi piskop, diucapkan dalam bahasa Inggris menjadi bishop. Nah, dari kata episkop ini akhirnya diucapkan bahasa Arab jadi al-uskuf. Sampai di Indonesia kata al-uskuf itu menjadi uskup, gitu loh. Jadi kata uskup itu kata dari Alkitab ini, bentuk yang telah berubah dari kata episkopos tadi. Waktu itu episkopos masih menikah. Pada zaman para rasul itu masih boleh menikah. Coba kita lihat di dalam pasal 1 ini, pasal 3 ini ayat 2, episkopos ini, ya. Syaratnya adalah 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Suami dari satu istri. Jadi uskup zaman itu, zamannya para rasul masih menikah. Mereka tidak menikah pada abad keempat bukan alasan teologis, alasan praktis. Karena Pak Uskup itu yang bertanggung jawab untuk semua aset-aset milik gereja dan atas namanya dia. Sehingga ketika pada waktu itu terjadi, uskup-uskup yang punya ini, ketika uskupnya mati, anaknya rebutan warisan, dianggap itu milik bapaknya. Nah, gereja jadinya harus bertindak ini. Akhirnya gereja memutuskan yang diangkat uskup adalah orang-orang yang tidak menikah, atau orang yang tadinya menikah lalu istrinya mati, atau istrinya memutuskan untuk menjadi biarawati. Boleh diangkat. Ya. Oleh karena itu kalau dalam gereja timur, kadang-kadang ada uskup yang punya anak, karena tadinya dia menikah. Istrinya mati, anaknya sudah terlanjur lahir gitu kan. Saya pertama kaget waktu itu. Loh, kok uskup punya anak? Punya cucu waktu itu, karena beliau sudah tua. Terus dengan itu, ya saya dulu Romo yang menikah. Nah, jadi kalau gitu kita melihat di sini bahwa memang pada awalnya uskup itu boleh menikah. Petrus pun sebagai pimpin para rasul juga menikah, kan buktinya ibu mertuanya disembuhkan oleh Yesus. Nah, jadi waktu itu ada uskup dari kota Sinope di Turki Selatan. Punya anak namanya Marcion. Marcion ini adalah seorang kaya yang punya perusahaan kapal. Dengan kekayaannya, waktu itu dia menggunakan itu tujuan di mana dia akhirnya dipengaruhi oleh ajaran Gnostik ini. Ajaran Gnostik ini mengajarkan bahwa Allah itu ada dua, yaitu Allah yang jahat, yang buruk, yaitu Allah yang menciptakan tubuh ini. Allah yang menciptakan benda jasmani ini. Karena Allah itu, ya karena pengaruh Platonisme ya, pikiran mereka ini. Platonisme itu yang baik itu hanya yang idea, ada yang abstrak saja. Makanya Allah yang benar itu Allah yang tidak dikelihatan, tidak dikenal, yang ada dalam idea, itulah Bapaknya Yesus Kristus. Allah yang menciptakan alam semesta yang ada jasmaninya ini, itu Allahnya orang Yahudi. Karena itu diceritakan di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Perjanjian Lama. Sehingga akhirnya Marcion mengatakan, karena orang Yahudilah, Allahnya orang Yahudilah yang menciptakan daging, yang menciptakan tubuh, yang menciptakan dunia, dan lain-lain, maka kitab yang menceritakan ceritanya orang Yahudi ini harus ditolak. Sehingga oleh Marcion Suaranya kena mute, Pak. Romo Daniel, tolong di unmute, Romo. Suaranya tolong di unmute. sudah. Ya, oke. Iya. Nah, jadi kalau Injil itu sudah tidak asli, yang asli mana? Kalau hanya ngomong saja ya, itu namanya asbun. Tidak ada faktanya.
Dan menurut fakta catatan sejarah gereja, tataran inilah perlunya para bapak gereja ini. Karena bukti-bukti seperti ini kita temukannya dalam tulisan para bapak gereja. Dikatakan memang sudah ada 4 Injil ini, malah diberi simbol ya. Injil Yohanes itu simbolnya adalah yang dalam kitab Wahyu wujud Garuda itu. Nanti Injil Markus itu wujudnya singa itu. Injil Matius manusia kalau saya tidak salah ya, yang manusia. Terus Injil Markus, maka 4 makhluk yang ada di takhta itu jadikan simbol-simbol Injil, yang berarti waktu itu keempat Injil itu sudah ada, sehingga Irenaeus, cucu rohaninya Rasul Yohanes ini, dapat membuat itu, menjadikan simbol dari keempat Injil itu. Nah, Marcion mengatakan, karena ada Allah yang baik, yang tinggal di dalam dunia idea, itulah Allahnya, Bapaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, manusia-manusia ini tadinya sudah ada diciptakan dalam alam roh. Tetapi kenapa mereka mengalami kejatuhan dari sana? Akhirnya dijebak oleh Allah yang baik, yang buruk ini. Mereka dikurung dalam tubuh, akhirnya punya tubuh ini. Dalam alam itu hanya ada satu roh yang tidak mengalami namanya pembekuan. Jadi tubuh ini adalah pembekuan dari aslinya kita yang wujudnya roh. Hanya ada satu yang tidak mengalami pembekuan, itulah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia diutus ke bumi untuk melepaskan manusia dari cengkeraman tubuh dari Allah yang jahat ini. Sehingga dengan demikian, kata Marcion, kalau begitu, tulisan-tulisan yang mengandung Yahudi, bahkan nama Yahudi pun itu tidak bisa dipakai. Itu inspirasi dari Allah yang jahat. Makanya ketika dia membaca, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, Daud itu Yahudi, Abraham itu Yahudi. Berarti kalau gitu Injil Matius ini diilhami Allah yang jahat, Matius dibuang dier. Markus adalah ponakan Barnabas, anaknya Maria. Dibuang, karena itu Yahudi der. Yohanes apalagi, di samping dia itu orang Yahudi, dia mengatakan firman menjadi daging. Nah, ini pengaruh dari Allah yang jahat. Yohanes dibuang, Injil Yohanes ini, gitu kan? Hanya Injil Lukas, pertama Lukas bukan orang Yahudi. Jadi bukan ciptaan Allah yang jahat. Dan Lukas itu yang paling mengerti Injil itu, kata si Marcion. Tetapi karena ada unsur-unsur Yahudi dan unsur-unsur daging, contohnya Yesus lahir, berarti kan punya tubuh. Itu daging. Yesus disunat, itu juga Yahudi. Itu Injil itu dipotong oleh si Marcion ini. Dipotong, dibuang, sehingga dalam Injil Lukas miliknya Marcion ini, Injil Lukas itu tiba-tiba Yesus sudah muncul sebagai orang dewasa yang dibaptis. Dan surat yang diterima adalah hanya surat-surat Paulus saja. Jadi sebenarnya yang mengkanonisasikan pertama, mengumpulkan tulisan-tulisan kekristenan yang pertama itu justru bidat Marcion ini. Akhirnya gereja bereaksi, para bapak ini bereaksi. Nah, kalau kita biarkan orang-orang ini bikin seenaknya kayak gitu, dan kini kita tidak punya patokan. Nah, kata patokan ini dalam bahasa Yunaninya kanon. Kanon itu artinya ukuran. Kita harus punya ukuran. Maka akhirnya para bapak ini membahas ukurannya apa? Ukurannya pertama, bahwa tulisan-tulisan itu harus mempunyai bukti internal, memang ditulis oleh rasul sendiri atau murid dekat rasul. Itu kriteria pertama. Yang kedua, ajaran daripada yang tertulis itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran lisan yang selama itu telah diterima dari Rasul.
tidak boleh bertentangan dengan kanon iman. Ketiga, ajaran itu memang terbukti ditulis pada zamannya Rasul. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya gampangnya saja ya. Sekarang aja ada Injil yang disebar-sebarkan oleh saudara-saudara Muslim, namanya Injil Barnabas. Itu kan disebarkan katanya tulisannya Barnabas gitu kan. Tapi kalau kita lihat di dalamnya, ternyata enggak. Di dalam pembukaannya dikatakan inilah Injil yang asli dari Yesus yang disebut Kristus. Dalam pembukaan Injil Barnabas itu. Di dalamnya, kalau saya tidak salah itu pasal 300, saya lupa isinya. Di situ Yesus mengatakan, aku bukan Mesias. Mesias itu datang dari orang Ismail, orang Arab. Maksudnya Muhammad. Berarti kalau begitu, penulis ini tidak tahu bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Sebab Hamasia itu orang yang diurapi, Kristus artinya juga orang diurapi, artinya sama saja. Kenapa dikatakan itu Injil yang asli itu, Injil itu Yesus yang disebut Kristus, Injil yang asli. Tapi Yesus di dalam badan cerita dia menolak dirinya itu sebagai Hamasia. Lagi pula itu bertentangan dengan Islam. Pernahkah dalam Al-Quran disebut Muhammad Al-Masih? Kan enggak. Tidak ada agama Islam mengatakan Muhammad Al-Masih itu tidak ada. Yang Al-Masih ya Isa Al-Masih gitu kan. Yang ngajarkan ada, namanya Menahem Ali, Muhammad Al-Masih. Oh iya betul, ya ada ya. Yang ngajarkan tentang Islam Mesianik bahwa Muhammad Al-Masih. Oh iya, oke. Tetapi kalau Islam yang normatif ya nggak ada. Itu Quran juga nggak ada kata Muhammad Al-Masih itu nggak ada. Ya, tak? Nah, di situ menunjukkan penulisnya bukan orang yang tahu bahasa Yunani ataupun tahu bahasa Ibrani atau Aramia, yang itu merupakan bahasa yang digunakan di zaman para rasul. Itu satu. Berarti kalau gitu, ini contoh aja ya. Injil Barnabas tidak bisa dianggap serius. Itu orang main-main itu. Yang kedua, ada di dalam pasal berapa itu mengatakan Yesus itu naik perahu dari Kapernaum ke Nazaret. Orang yang pernah ke Israel akan tertawa. Kapernaum itu di pinggir danau, Nazaret itu di atas bukit. Emangnya perahunya perahu dampo awang yang bisa terbang. Ini saja bukti internal membuktikan penulisnya tidak tahu bahasa yang digunakan di zaman awal itu, tidak tahu geografi Palestina, dan juga di situ ada puisi katanya perempuan-perempuan waktu itu bersukacita waktu saatnya orang menaruh anggur di dalam tong-tong kayu. Orang Yahudi tidak menyimpan anggur di dalam tong kayu. Orang Yahudi menyimpannya kalau di dalam kirbat dari kulit binatang, juga di dalam dalam guci yang terbuat dari batu. Yang menyimpan anggur di dalam tong kayu itu orang Spanyol atau orang Itali. Nah, konangan di sini. Berarti penulisnya itu kalau begitu tidak pernah hidup di Palestina, tapi hidupnya di antara Itali atau Spanyol. Dan juga di dalam Injil itu dikatakan katanya tahun Yobel itu 100 tahun sekali. Padahal menurut Imamat pasal 25 tahun Yobel atau tahun Yubelium itu 50 tahun sekali. Dalam sejarah pernah ada gereja Katolik menyatakan Yubelium untuk gereja Katolik itu adalah 100 tahun sekali. Itu zamannya Kaisar Paus Innocentius kalau tidak salah abad ke-13 gitu. Berarti kalau itu sudah ketahuan, ini paling tidak orang itu tidak hidup di Palestina karena tidak tahu bahasa yang digunakan di Palestina waktu itu. Orang itu tidak tahu geografis Palestina. Orang itu tidak tahu budaya Palestina, Israel maksudnya. Dan orang itu hidup kira-kira abad ke-13. Berarti kalau itu Injil Barnabas itu Injil palsu. Itu contoh yang paling gampang aja. Padahal waktu itu orang-orang Gnostik ini menulis banyak Injil-Injil yang disesuaikan dengan doktrin mereka. Ada Injil Bartolomeus, ada Injil Basilides, ada Injil Petrus, ada macam-macam Injil yang ditulis oleh mereka.
Nah, dengan kriteria bahwa ini bukti internal harus membuktikan bahwa tulisan itu ditulis oleh para rasul, dan isinya tidak boleh bertentangan dengan kanun iman, dengan ajaran lisan yang selama itu dipelihara oleh gereja. Dan tulisan-tulisan itu tidak boleh berisi dongeng. Tulisan-tulisan itu harus mengajarkan kesucian, dan tulisan-tulisan itu harus dibaca oleh, waktu itu baru 3. Ada 3 pusat gereja dari kekristenan yang masih satu waktu itu. Satu di Roma, yang di barat, yang di timur, di Alexandria dan di Antioquia. Kok Yerusalem tidak ada? Karena tahun 70 Yerusalem sudah digempur Jenderal Titus. Jadi Jenderal Yerusalem tidak menjadi pusat apa-apa. Sehingga tinggal 3, Alexandria di Mesir, Antioquia di Syria, dan Roma di Italia. Itulah menjadi pusat gereja. Dengan kriteria ini akhirnya tulisan-tulisan gnostik tadi terbuang dengan sendirinya. Karena tidak sesuai dengan kriterianya. Tidak ditulis para rasul, tidak ditulis pada zaman rasul, tidak sesuai dengan ajaran lisan, tradisi lisan yang dipelihara oleh gereja. Dan juga pada akhirnya, tulisan-tulisan itu akhirnya ada yang isinya tidak bertentangan dengan ajaran rasuliah. Yang isinya tidak bertentangan dengan kanun iman. Tetapi ternyata tidak dibaca dalam 3 pusat, tidak diketahui oleh pusat yang lain. Contohnya, surat Gembala Hermas itu hanya dibaca di Roma. Antioquia dan Alexandria tidak tahu itu. Akhirnya keluar dari nominasi. Tidak sesuai dengan syaratnya untuk menjadi kanon. Lagi, ada 6 surat Ignatius, 7 surat Ignatius. Ignatius itu adalah, menurut tradisi, adalah salah seorang anak kecil yang waktu datang ke Yesus ditumpangi tangan. Akhirnya jadi muridnya Yohanes juga. Dan akhirnya setelah dewasa, dia menjadi seorang rohaniwan, menjadi episkop di Antioquia, pengganti ketiga dari Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus sebelum mati di Roma, dia menjadi episkop di Antioquia setelah dia pindah dari Yerusalem. Dan Antioquia dalam perjalanannya, waktu itu ada penganiayaan untuk dianiaya di Roma jadi martir, si Ignatius ini, di tengah jalan dia menulis 7 buah surat yang dikirimkan kepada gereja-gereja yang ada di sana. Nah, dari tulisannya sangat berharga, karena apa? Di situ menggambarkan bagaimana ajaran gereja waktu itu, di situ menggambarkan bagaimana kehidupan gereja waktu itu. Jadi gereja perjanjian baru itu tertulis di luar perjanjian baru sendiri, dikokohkan oleh bukti-bukti dari orang yang menghidupinya. Jadi kita tidak bisa mengarang, oh gereja perjanjian baru seperti ini menurut pikiran kita di zaman ini. Ya enggak lah, kita ada buktinya dari tulisan-tulisan ini. Nah itulah perlunya bapak-bapak gereja ini. Karena mereka mewarisi ajaran tanpa diubah dari guru mereka atau kakek guru mereka, yaitu para rasul. Oleh karena itu orang-orang ini yang disebut sebagai para bapak rasulia. Dengan kriteria ini akhirnya ternyata hanya 27 tulisan saja yang bisa diterima sebagai patokan atau sebagai kanon. Itulah yang kita sebut perjanjian baru. Jadi kitab suci perjanjian baru itu bukan turun dari langit gedebuk gitu. Dah. Itu ada proses di dalam gereja, didoakan, dibandingkan dengan apa yang dalam gereja. Yang melakukan siapa? Para bapak gereja ini. Bagaimana kita mengatakan mereka tidak penting, kita tahu sendiri. Kok kita lebih tahu daripada mereka yang mau bertemu dengan Yesus? Memangnya rentang waktu selama 2000 tahun itu tidak ada perubahan di dalam cara pikir orang, di dalam masyarakat. Karena cara pikir orang itu mempengaruhi. Masyarakat itu mempengaruhi di dalam kita berpikir sesuatu. Nah, jadi itulah para bapak gereja itu. Mereka yang memelihara ajaran Rasul diterus lanjutkan,
di dalam kehidupan gereja yang didirikan para rasul itu, dan mereka juga yang akhirnya menjadi sarananya Roh Kudus, di mana kitab suci Perjanjian Baru ini terkanonkan. Jadi kita tidak bisa melalui begitu aja, Alkitab dah titik, tidak bisa. Kenapa? Kamu bisa baca, tapi apa mengerti apa yang dimaksud oleh penulisnya? Nah, penulisnya itu meninggalkan pemikiran-pemikirannya kepada anak cucu muridnya ini, yaitu yang disebut oleh para bapak gereja. Nah, para bapak gereja itu siapa saja sih? Mungkin kita tidak pernah dengar ya. Saya bacakan beberapa di sini. Sebentar. Mengenai para bapak gereja ini, ya. Nah, syaratnya menjadi bapak gereja apa? Syaratnya, ada syaratnya. Nggak asal penulis zaman purba itu bapak gereja, enggak. Namanya Tertullianus. Dia penulis Kristen, tapi karena pada akhirnya dia menyeberang ke ajaran Montanisme, akhirnya dia disebut sebagai bidat dan tidak disebut bapak gereja. Dia hanya penulis kuno saja. Origenes, yang dipengaruhi filsafat Yunani, mengajarkan tentang adanya semacam reinkarnasi, tapi ditolak oleh gereja. Ya, akhirnya itu banyak penulis kuno saja, tapi bukan bapak gereja. Lah kalau gitu, bapak gereja itu siapa? Bapak gereja itu pertama, ya ini menurut kriterianya Jana Suci atau Santo Vincentius dari Lerins pada abad ke-5. Kriterianya adalah mempunyai doktrin yang ortodoks, yaitu doktrin yang sesuai dengan ajaran Rasul, yang lurus, bukan doktrin sesat, bidat. Kedua, mempunyai kekudusan hidup. Jadi bukan hanya pemikir asal bisa ngomong, mereka dibuktikan dengan kekudusan hidup. Ketiga, ajarannya dan tulisannya itu disetujui oleh gereja. Keempat, tulisan-tulisan itu harus berasal dari zaman purbanya gereja itu. Ajarannya harus sesuai dengan ajaran kuno gereja itu. Nah, itulah empat. Dan yang kelima, ajaran mereka itu harus mengikuti kriteria namanya konsensus patrum, yaitu konsensus dari para bapak yang lain. Jadi setuju dengan ajaran seluruh tubuh Kristus, seluruh gereja yang waktu itu masih satu. Namanya konsensus patrum, konsensus dari para bapak itu. Makanya kalau ada kelihatan yang menyimpang sedikit, ketahuan, enggak konsensus, buang. Itu ajaran bidat, tidak cocok dengan ajaran yang terus sampaikan dari para rasul di dalam kehidupan gereja ini. Nah, kalau gitu, siapa saja mereka? Ya. Para bapak gereja ini ada 3 kelompok ya. Para bapak gereja yang menggunakan bahasa Yunani, dan itu mayoritasnya itu. Para bapak gereja yang disebut mereka bapak-bapak Yunani. Para bapak gereja yang menggunakan bahasa Latin, yang disebut para bapak Latin. Dan para bapak gereja yang menggunakan bahasa Syriak. Itulah para bapak gereja Syriak. Itu adalah 3 kelompok dari para bapak gereja ini. Nah, untuk para bapak dari Yunani ini, itu pun dibagi dalam beberapa periode ya. Dibagi dalam beberapa periode. Periode yang pertama coba saya lihat sebentar ya. Yaitu pada zamannya sebelum pada zaman masih para rasul ya. Di zamannya para rasul, orang-orang yang mengenal para rasul itulah yang disebut sebagai para bapak rasul ya. Tulisannya ada dikumpulkan di sini. Ada bukunya. Jadi kalau saudara belum tahu, perlu buat tahu. Ini ada bukunya ini. Para bapak rasuliah. Saya ambil yang ini. Sorry. Okay. Ini. The Apostolic Fathers. Perlu baca ini. Semua agama punya gitu. Kalau orang Islam punya tabi'in, para tabi'in yang diikuti,
orang Yahudi punya rabi-rabi yang akhirnya menuliskan Talmud, ya toh? Agama Hindu punya para resi, bapak-bapak mereka. Orang Kristen juga punya. Bukan hanya ngomong sendiri, mengarang sendiri, lo mengatakan ini yang paling benar. Kok pandai-pandai sendiri sih para bapak gereja itu orangnya banyak dan banyak mereka yang punya intelektual yang tinggi. Ini bukunya dikumpulkan di sini. Ya. Ini volume yang pertama ini Pak, para bapak gereja Justinus Martir dan Irenaeus. Ini orang dari abad pertama, abad kedua ini ya. Terus ini ada lagi Gregorius dari Nisa, ya. Sama ya ini tulisan Gregorius dari Nisa saja segini gitu loh. Padahal itu segini jumlahnya di perpustakaan saya itu. Kumpulan daripada tulisan para bapak gereja ini. Dan ini sayang banyak orang Kristen tidak tahu bahwa kita punya nenek moyang rohani. Kita punya bapak-bapak rohani dari zaman awal yang kenal para rasul itu gitu loh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya periodisasi daripada para bapak gereja ini adalah para bapak gereja rasuliah, yaitu mereka yang kenal rasul. Siapa saja mereka itu? Clement dari Roma itu muridnya Paulus, ya. Dia menulis surat kepada orang Korintus, ya. Terus siapa lagi? Kita buka Ignatius dari Antiochia nulis 7 surat yang saya katakan tadi. Terus siapa lagi? Kita lihat Polikarpus dari Smyrna, ya. Itu beberapa yang disebut sebagai bapak rasulia. Aristides bukan Aristides, adalah Hermas, ya itu. Itulah beberapa Melito, enggak ada itu belum. Ya itulah yang disebut sebagai para bapak rasulia. Orang-orang yang kenal para rasul, yang diajar para rasul, yang tahu ajaran rasul. Dan saya punya tulisannya Irenaeus yang namanya The Preaching of the Apostle, Kerygmaton Apostolon. Pemberitaan para rasul yang digambar secara sistematis meskipun belum sedalam yang ada sekarang. Itulah makanya dia disebut sebagai bapak sistematik teologi yang pertama. Karena dia mensistemkan ajaran Rasul Yohanes dalam bukunya itu. Ya. Jadi kalau kita katakan kita baru yang menemukan, aduh kita enggak mau pikniknya kurang jauh. Terus kita melihat bahwa kita yang paling pinter dibanding dengan para bapak gereja itu. Ya. Yang kedua, periode kedua adalah bapak-bapak gereja sebelum Nikea. Akhirnya banyak dituduh. Ini konsili Nikea ini yang membuat ajaran Tritunggal ngawur. Sebelum Nikea sudah ada ajaran itu. Nanti kita bahas. Saya hanya menunjukkan bapak gereja ini siapa gitu. Supaya kita mengenal sebagai orang Kristen, mengenal nenek moyang kita rohani ini. Orang Islam aja tahu itu tabiin, orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad. Nanti orang Hindu punya tuh sabta resinya, orang Buddha punya arahat-arahat mereka. Masa kita orang Kristen hanya punya orang modern yang tidak punya masa lalunya? Malu dong. Kita punya juga orang-orang tokoh-tokoh pemikir yang mempunyai mata rantai langsung dari para rasul itu. Nah ini yang kita bicarakan ini. Lalu siapa saja itu para bapak sebelum Nikea? Melito dari Sardis, ya. Tertullianus, ya. Jadi ini abad kedua ini. Justinus Martir, ya. Terus mereka ini disebut sebagai para apologis. Karena mereka lah yang membela, karena waktu itu orang Kristen mulai dianiaya, mereka menulis pembelaan-pembelaan kepada kaisar waktu itu. Orang Kristen dituduh ateis, karena tidak menyembah dewa-dewa, dan tidak mempunyai patungnya dewa-dewa. Orang Kristen dituduh kanibal, karena mereka selalu mengatakan kalau berkumpul untuk makan daging dan darahnya anak manusia, lah pikiran mereka makan dan dagingnya bayi, gitu. Padahal itu perjamuan kudus kan. Orang Kristen dianggap sebagai orang-orang revolusioner yang anti negara karena mereka tidak mau membakar menyan di depan patung kaisar yang oleh mereka dianggap sebagai pemberontakan kepada
negara. Dan itulah sebabnya ketika Kaisar Nero membakar kota Roma, lalu ketika orang Roma datang, siapa yang melakukan? Orang Kristen. Mulai terjadi penganiayaan kepada orang Kristen itu, dan penganiayaan itu sangat kejam dan sangat keji, sehingga menyebabkan munculnya para apologis ini. Origenes ini orang yang pertama kali mempelopori namanya kritik teks. Dia punya kitab suci dalam macam-macam terjemahan yang namanya Hexapla. Jadi ada 8 terjemahan kitab suci, belajar kitab suci. Jadi orang Kristen purba itu enggak sebodoh yang kita pikir. Mereka punya kemampuan intelektual. Tulisan-tulisannya patut kita pelajari di zaman modern ini. Sebab apa? Kalau kita tidak tahu sejarah, kita ngarang bebas. Akan mengulangi kembali kesalahan itu gitu loh. Ya kan? Saya ingatkan sudah hampir 1 jam. Udah hampir 1 jam ya? Sudah 1 jaman lah. Oh iya, oke. Jadi itu itulah beberapa dari Bapak Gereja sebelum Nikea, baru kemudian zamannya Nikea. Nah ini nanti di situ mulai berkembangnya pemikiran teologi lebih dalam dan lebih canggih dibanding pada periode-periode sebelumnya. Dan makanya kita perlu menimba dari tulisan-tulisan mereka ini, karena mereka berbicara atas nama gereja, bukan atas nama pribadi, atas nama tubuh Kristus. Ya, tepat jam 8, Mas Gratia, saya kembalikan. Ya, terima kasih Romo atas penyajiannya yang luar biasa. Saya sebagai moderator mau menambahkan sedikit. Kalau bapak-bapak gereja ini sangat dihormati semua aliran-aliran Kristen baik di timur maupun di barat. Gereja ortodok manapun sangat menghormati para bapak-bapak gereja. Gereja Katolik, para reformator, entah Martin Luther, Calvin, bahkan turunannya gereja Anglikan dan pecahannya Wesleyan, semua gereja-gereja mainstream di dunia selalu merujuk dan mengaitkan ajarannya dengan apa? Tulisan bapak-bapak gereja dan konsili-konsili. Supaya apa? Supaya mereka masih dianggap kekristenan, jadi dicantolke ajaran-ajarannya mereka yang zaman gereja-gereja modern ini dengan bapak-bapak yang di zaman kuno. Nah, kalau sampai ada pemikiran bahwa bapak-bapak gereja yang dididik langsung oleh para rasul ini bodoh, dungu, tidak bisa mengerti kebenaran Alkitab. Yang mengerti Alkitab adalah kelompok-kelompok Yohanes Pentakosta yang baru hidup tahun 1913 di Amerika. Loh, ini suatu pemikiran yang aneh. Benar yang dibilang Romo Daniel tadi, bukan pemikiran 1-2 bapak gereja yang kita perhatikan. Harus konsensus. Ratusan bahkan ribuan. Iya. Di dalam konsili Nikea diundang kelompok gereja Alexandria, murid-muridnya Rasul Markus mana? Uskup-uskup dari Ethiopia, murid-muridnya Rasul Matius, Rasul Markus. Antioquia, murid-muridnya Petrus. Yunani, mana murid-muridnya Rasul Andreas? Roma. Semua muridnya para rasul dikumpulkan untuk menguji ajarannya Arius bahwa firman Allah ini pernah tidak ada. Jadi, ini bukan pemikiran person to person, tapi diuji dari semua aliran garisnya murid rasul manapun. Jadi saya pernah diskusi Romo tentang masalah ini kepada orang-orang kelompok Yohanes yang mengatakan semua muridnya bapak-bapak gereja semua itu bodoh, dungu dan tidak perlu diikuti karena itu dari dunia. Suruh saja mereka baca tulisan mereka, kalau buka kepalanya tidak pusing. Akhirnya saya tanya, dalam hati saya itu waktu itu dia ngomong di webinar yang saya buat, saya itu masih menjaga sopan santun, namanya Bapak Antoni. Hampir saya tanya, ya memang bapak-bapak gereja dan para rasul pun orang-orang dari dunia. Lah kamu nih alien durjana dari mana? Kamu belajar kekristenan dari alien siapa? Bagaimana caranya kamu dari planet di luar angkasa situ sampai ke dunia? Saya kepingin tahu. Hampir saya ngomong begitu, Romo.
Tapi saya tahan, saya cuma mengatakan begini. Kalau semua bapak-bapak gereja kamu hina dan kamu anggap sebagai orang yang tidak ada gunanya, kamu sama dengan mengatakan guru-guru mereka adalah orang yang bodoh. Dan jangan gunakan Alkitab. Alkitab jangan mereka kok ya. Betul. Ya. Kalau saya guru punya beberapa murid. Kalau dari 30 murid saya ada 1-2 orang yang nggak lulus kan wajar, Toromo. Tapi kalau 30 muridnya yang saya ajar ini goblok terus. Diuji goblok. Ini yang salah siapa? Bukan Ya, muridnya, gurunya. Jadi dalil yang diucapkan Yohanes bahwa semua bapak gereja itu bodoh dan tidak ngerti Alkitab, padahal mereka yang diajar langsung oleh Petrus, yang diajar langsung oleh Yakobus, oleh Markus, Matius, Paulus. Berarti mereka sudah menghina guru-guru yang mengajar mereka. Ini aku bilang lancang dan keterlaluan. Ya. Jadi pentingnya pemaparan Romo katakan Daniel. saudara Muslim, jangan ngikuti tabiut tabiin. Tabiut tabiin. Nggak bisa lah. Kalau Muslim sahabat, tabiin, tabiat, tabain. Ya, itu. Nah, oleh karena itu saya bilang, kelompok Yohanes ini memiliki suatu potensi kelancangan dan kekurang ajaran tingkat jin. Karena dia menghina semua bapak-bapak gereja, kesimpulannya mereka menghina guru-guru bapak-bapak gereja langsung. Ya. Jadi kalau kita misalnya tidak mau belajar melihat bagaimana kekristenan ini diwariskan dari generasi paling awal, abad ke abad, konsili-konsili, kita menjadi kelompok pengarang bebas seperti bidat-bidat zaman sekarang, Romo. Iya. Ya untunglah ada mereka sehingga kita masih tahu ajarannya para rasul itu apa gitu ya. Betul. Ya. Betul. Oke deh, terima kasih banyak. Kalau gitu kita kapan lagi ketemu lagi? Nanti kita bicarakan ya. Mungkin minggu depan. Minggu depan ya. Nanti kita ngomong lagi, kita bikin semacam berseri ya, Romo ya. Ya, oke. Sebagai masukan untuk topik malam hari ini, kelompok Yohanes coba cari kata Injil tulisan Matius dari Matius pasal 1 sampai Matius pasal 28 ayat yang terakhir. Nah, terus? Tidak bakal ketemu di dalam semua manuskrip kuno bahwa itu Injil ditulis oleh Matius, karena memang tidak ada di dalam teks. Ya, terus? Lah kenapa para bidat-bidat Yohanes ini percaya kalau kita ngomong, mari kita buka Matius 28 ayat 19, semua membuka ayat tentang amaran baptisan. Kok percaya itu tulisannya Matius? Padahal tidak ada kata Matius yang menulis Injil itu. Kata Mataion itu kan tambahan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Karena dalam tulisannya asli tidak ada tulisan kata Mataion. Nggak ada judulnya maksudnya. Nggak ada judulnya, siapa yang nulis nggak jelas. Kalau rasul-rasul Paulus kan tahu itu siapa yang nulis gitu kan. Kalau tulisan-tulisannya Paulus kan jelas, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Nah, semua Injil mana ada penulisnya siapa, kan nggak ada judulnya. Ada ya. Nah, bagaimana bisa mengesampingkan bapak-bapak gereja? Orang kita taunya ini Matius, Injil Matius, itu Injil Markus. Kalau gitu Markus. pertanyaannya, yang bodoh para bapak gereja atau yang menolak para bapak gereja? Gitu aja sekarang. Ya itulah. Jadi saya bilang bagaimana. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih saudara sekalian telah hadir. Terima kasih Mas Gracia. Sampai nanti ketemu. Kita kontak-kontak lagi untuk minggu depan ya Romo ya. Ya, oke. Ya. Oke deh. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih Romo. Memberkati. Terima kasih Romo. Terima kasih. Kasih Romo, makasih Bapak Gracia. Jaga kesehatan Romo. Terima kasih. Ini ya, Terima kasih Romo.